Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Kampus Yani Tuban. Kali ini saya bersama dengan Hima Prodi PGRI Kampus Yani Tuban. Gimana nih kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah. Sebelum membahas tentang Hima secara mendalam, alangkah baiknya biar lebih dekat, perkenalan dulu deh dari Masnya dulu. Ya. Kalau saya Ali Imron, selaku Ketua Hima Prodi PGRI Yani Tuban. Saya Maeda Izatul Ayun, Wakil Ketua Hima Prodi PGRI Yani Tuban. Saya Yunda Puspita, anggota Divisi Keagamaan. Saya Firda Oliviani, anggota Seni dan Kebudayaan. Ini dari angkatan 2000 berapa? 2020-2021. Oh, ini campuran gitu ya? Iya. Ini kalian gabung di Hima ini sejak kapan? Kalau saya pertama kali itu ketika saya semester 4, ketika itu di kepengurusan yang lama, satu kelas itu dimintai 5 orang sebagai perwakilan kelas untuk menjadi pengurus. Jadi semuanya sama? Iya, sama sih, regulasinya memang seperti itu. Jadi udah berapa lama kira-kira? Kalau saya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Iya. Kan udah lama ya 2 tahun. Dari 2 tahun itu apa aja sih langkah-langkah yang sama sudah lakukan selama 2 tahun ini? Kalau di pengurusan yang lama, kemarin saya hanya sebagai koordinator. Jadi saya mengampu dari beberapa departemen. Dari satu departemen itu beberapa program kerja, yakni lebih ke kita itu tahu tupoksinya masing-masing. Dari sana mungkin ada tambahan? Kalau saya baru 1 tahun, baru 1 periode ini, gimana ya? Intinya kami di dalam Hima itu banyak proker-proker, banyak langkah-langkah yang telah kami lakukan, terutama berbentuk proker itu. Nah, di proker kami itu banyak banget yang anti mainstream. Apa mas contohnya? Seperti LNT gitu ya. Ya, seperti LNT, terus Pertama kali ya gitu. iya. LNT bisa jelaskan itu apa sih? LNT itu sebuah pengabdian masyarakat, khususnya menjurus di bidang pendidikan dan sasarannya adalah daerah 3T. Bukan hanya bidang pendidikan saja, akan tetapi juga masuknya di sosial kemasyarakatan. Nah, LNT itu sendiri adalah program kerja unggulan dari Hima Prodi PGRI. Di samping LNT ada juga Ekoran sama Emadi. Seperti itu. Kita bahas LNT tadi, goalsnya itu apa? Tujuan dari sebetulnya LNT itu apa sih? Kurang lebih dari program kita ini itu mengangkat bagaimana seorang calon pendidik itu mampu mengetahui lapangan yang sesungguhnya itu bagaimana sih, nanti seperti itu. Iya. Intinya LNT itu kayak simulasi gitu loh. Yang akan mendatang kita itu terjun sebagai pendidik. Nah, apa yang akan terjadi di lapangan itu? Nah, LNT itu kita itu simulasi lah, intinya seperti itu. Apa yang akan terjadi di lapangan nanti setelah kita menjadi pendidik. Jadi program kerjanya itu harus sama dengan PPL ya. Terus bedanya itu apa? Kalau kita lihat dalam segi regulasinya mungkin ya sama. Cuma yang menjadi titik poin di situ kan kalau PPL itu lebih ke formal. Iya. Dari kampus ini. Iya, dari kampus asli. Tapi kalau LNT itu khusus baru dari program kita dan itu ditujukan langsung ke desa yang 3T. Gitu. Di LNT sendiri itu yang bisa gabung itu siapa saja sih? Oh iya, untuk tahun kemarin itu hanya internal Hima saja. Berarti yang ikut LNT itu hanya pengurus Hima. Tapi kita ini menggadang-gadang tahun depan yang ikut LNT itu seluruh mahasiswa YINU yang berminat. Jadi kita kayak buka open volunteer gitu loh, rekrutmen volunteer, siapa yang berminat nanti diseleksi. Nah, itu yang akan jadi peserta di LNT tersebut. Seperti itu. Jadi kan untuk menarik teman-teman saya kan agak sulit ya. Iya. Terus gimana caranya agar bisa menarik teman-teman sampean? Nah, ini pertanyaan yang satu tunggu. Yang membedakan PPL sama LNT itu sebenarnya T-nya yang di belakang. LNT itu kepanjangannya Learning and Traveling. Nah, travelingnya itu yang menjadi kita yang diunggulkan kita untuk menarik minat teman-teman yang lain. Ketika kita diembel-embeli traveling, diembel-embeli jalan-jalan, pasti mereka tertarik seperti itu. Dari segi kendala apa sih yang sampean alami di lapangan?
Iya, kalau kendala kan pasti ada di setiap kegiatan yang kita laksanakan. Tapi kalau LNT itu sendiri, berkaca pada tahun yang lalu, LNT pertama kita itu alhamdulillah minim kendala sekali, benar-benar minim. Karena apa? LNT itu sebuah program kerja yang baru dan orang-orang itu pengen tahu gitu loh, apa sih dalamnya LNT. Jadi mereka tertarik gitu. Di samping belakangnya ada travelingnya, ya memang mereka itu tertariknya seperti itu. Belum pernah tahu, jadi mereka pengen tahu. Nah, kalau menurut kami sendiri, kendalanya itu lebih ke lobbying madrasah yang akan kita tempati atau desa yang akan kita tempati, apalagi di masa pandemi seperti ini. Seperti kemarin kita itu cuma dibatasi maksimal 30 peserta LNT-nya itu. Kalau sejauh ini itu sih kendalanya, kalau yang lainnya aman. Dari segi siswa-siswanya sendiri, dari MI-nya dan siswa MI-nya itu antusiasnya gimana? Oke, alhamdulillah kemarin sangat antusias sekali. Apalagi kemarin itu kami mengabdinya di salah satu desa yang memang benar-benar pelosok terpencil dan bisa dibilang jauh dari peradaban. Mereka itu kalau punya tamu itu kayak sangat wah gitu loh, senang banget gitu ya, merasa diistimewakan mereka itu. Lah apalagi kita ngajar bukan yang udah ngajar gitu aja, bukan. Kita ada properti, media, metode yang kita gunakan berbeda, bukan hanya metode ceramah dan lain sebagainya. Anak-anak dipakaikan headpiece, dikasih souvenir, terus ada pohon cita-cita dan lain sebagainya. Mereka sangat tertarik dan itu kan buat hal baru buat mereka. Nah itu mereka kayak wah gitu loh, kayak yang gimana seneng gitu loh. Aku istimewa banget ya bisa didatangi kakak-kakak, seperti itu kurang lebihnya. Kita berkaca pada program yang lalu. Seperti ada kevakuman, jadi ada suatu giroh dari kita masing-masing. Sebagai pengurus hima yang baru, paling tidak kita itu harus berbeda dengan prodi yang lain. Bahkan kita ketika di periode ini telah mencapai beberapa pencapaian. Prestasi apa sih yang kalian peroleh selama 2 tahun ini? Kalau kemarin kita habis seminar pendidikan secara tatap muka ya RPP. Jadi kan seorang calon pendidik itu kan harus tahu kebutuhan seorang calon pendidik itu. Makanya kita mengambil tema seperti itu, nantinya kan mereka yang akan terjun di situ. Mereka itu tahu bagaimana cara membuat, tidak hanya cara mengkopi. Biasanya kan seperti itu. Iya, benar sekali. Nah, waktu seminar RPP itu kita kayak merasa sangat berhasil gitu loh. Sebelumnya seminar-seminar di sini itu mohon maaf kayak kelihatannya sepi gitu, tapi kemarin waktu kita seminar RPP itu hampir 190 sekian peserta yang hadir. Iya, seperti itu. Kalau dari segi visi misi Hima Prodi PGMI itu apa? Jadi visinya Hima Prodi PGMI itu mewujudkan mahasiswa PGMI yang berdikari dan berjiwa sosial tinggi serta mampu bersaing di era globalisasi yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misi Hima Prodi PGMI sendiri itu yang pertama itu meningkatkan solidaritas dari mahasiswa PGMI. Kemudian yang kedua itu menampung aspirasi dari mahasiswa PGMI. Kemudian yang ketiga itu mengakomodir minat dan bakat juga kemampuan dari mahasiswa PGMI. Kemudian yang keempat itu mencanangkan program kerja yang sekiranya bermanfaat untuk mahasiswa PGMI. Kemudian yang kelima itu memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan SDM mahasiswa PGMI sendiri menuju era society 4.0. Gitu. Selanjutnya nih, pesan-pesan apa yang kalian mau sampaikan ke teman-teman IAIN Tuban? Pesan saya untuk teman-teman IAIN Tuban, selalu mendukung kinerja kami dalam program kerja Hima Prodi PGMI IAIN Tuban. Selalu support kami bahwasanya nantinya kedepannya itu harus ada sinergi antar ormawa. Nah, karena dengan sinergi itu nanti yang awalnya terpecah-pecah nanti kan bisa bersatu gitu ya. Karena kita kan memang awalnya itu bersatu, satu rumah. Dari segi harapannya, Kalau harapannya untuk teman-teman terus semangat berkarya, kemudian tetap semangat dalam berorganisasi untuk kemajuan kampus IAIN. jadi ini kan masih baru ya, ini masih semangat-semangatnya kalian untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya gitu. Baik, sekian ngobrol santai dengan mahasiswa dari Prodi PGMI ya.
Jangan lupa like, comment, and subscribe this video dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.